Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rica Putri Aprilia, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Pendidikan. Dan yang saya hormati teman-teman semua. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Shalawat serta salam tak luput kita sanjung agungkan kepada suri tauladan umat manusia, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Nurlaila Sari, NPM 1911010397, akan mempresentasikan terkait proposal saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 12 Besawaran. Dengan pembimbing pertama, Dr. Andes Haji Jamal Fahri, MAG, dengan pembimbing kedua, Dr. Andes Safari, SAG, MSOSI. Baiklah, pada latar belakang, pendidikan karakter merupakan istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan di masyarakat Indonesia. Terutama kita lebih rasakan pada saat ini. Pendidikan karakter dilihat dari perilaku atau lulusan pendidikan sekolah formal, di mana banyak sekali lulusan dari sekolah formal ini mempunyai misalnya contoh perilaku korupsi, perkembangan seks bebas, kalangan remaja yang narkoba, tawuran, pembunuhan. Ini masih banyak di sekolah non formal atau sekolah yang tidak berbasis dengan agama. Lalu pengangguran lulusan sekolah menengah dan atas mempunyai rasa yang lebih kuat ketika negara ini dilandasi krisis dan kunjung beranjak di krisis dialami. Dalam konteks pendidikan karakter, kemampuan yang harus dikembangkan peserta didik melalui sekolah adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia tersebut sebagai makhluk yang berketuhanan, yaitu tunduk pada ketuhanan tersebut, di mana manusia tersebut mengemban amanah sebagai pemimpin dunia. Pada kesempatan kali ini, penulis menemukan di SMP 12 Besawaran sangat menekankan siswanya untuk mempunyai karakter religius. Penulis memilih bahwa sekolah tersebut memiliki latar belakang yang baik, meskipun sekolah formal tetapi nilai-nilai Islam yang sangat diterapkan, bahwa sekolah tersebut memiliki latar belakang yang baik, meskipun sekolah tersebut masih banyak kekurangan. Salah satu, sebelum proses pembelajaran peserta didik dalam lingkungan sekolah tersebut, ciri khas dari sekolah tersebut di lingkungan SMP 12 Besawaran ini, di mana sebelum memulai pembelajaran diharuskan kepada anak-anak untuk tadarus terlebih dahulu. Penulis memilih kelas 8 dan kelas 9 karena mendapatkan rekomendasi dari Guru Pendidikan Agama Islam Bapak Sapriyadi, SPDI, pada hari Senin 18 Maret Juni 2021 pukul 11.30 di ruangan kepala sekolah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang pendidikan karakter yang diterapkan, sehingga penulis mengangkat judul Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 12 Besawaran. Tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan implementasi pendidikan karakter siswa SMP 12 Besawaran melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, peneliti bertujuan mendeskripsikan dampak pendidikan karakter melalui pembelajaran agama Islam tersebut di SMP 12 Besawaran. Selanjutnya, peneliti bertujuan mendeskripsikan manfaat pendidikan karakter tersebut melalui pendidikan agama Islam di SMP 12 Besawaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah
bagaimana implementasi pendidikan karakter siswa SMP 12 Pesawaran melalui pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, bagaimana dampak pendidikan karakter bagi siswa SMP 12 Pesawaran? Lalu, bagaimana manfaat pendidikan karakter bagi siswa SMP 12 Pesawaran? Di sini kita bisa mengambil manfaat teoritis. Hal ini dapat dilihat dari memberikan pengetahuan terkait model pendidikan karakter siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini akan memberikan referensi bagi guru maupun stakeholder pendidikan untuk menerapkan pembelajaran maupun program sekolah yang sekaligus dapat mengembangkan potensi dan karakter siswa. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis ini bagi guru berguna untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru dalam pembelajaran dan penerapan siswa, dan membantu guru mengimplementasikan pendidikan karakter tersebut lebih efektif, efisien, sesuai dengan kondisi siswa. Selanjutnya, memberikan informasi tentang peran pembelajaran pendidikan Islam terhadap pendidikan karakter siswa. Di sini peneliti mengambil dari kajian peneliti terdahulu. Salah satu contoh dari penelitian dari Nur Azizah dalam jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menghasilkan bahwa upaya membentuk resilius yang baik perlu adanya komitmen beragama yang kuat. Terdapat perbedaan perilaku moral yang signifikan, tidak dapat membedakan resilius antara siswa berlatar belakang pendidikan umum dan siswa berlatar pendidikan agama, di mana siswa berlatar pendidikan umum mempunyai perilaku moral yang lebih tinggi daripada siswa berlatar belakang pendidikan agama, dan pendidikan agama harus selalu dilakukan secara intensif, baik di sekolah yang berlatar belakang umum maupun berlatar agama. Hal ini dilakukan lewat peningkatan kegiatan keagamaan di sekolah tersebut, seperti melalui kajian keagamaan, peringatan hari besar Islam, tadarus sebelum mulai pembelajaran, kultum saat sholat berjamaah di sekolah, dan sebagainya. Pada bagian bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu implementasi. Menurut Usman, implementasi muara pada aktivitas aksi, tindakan, atau adanya mekanisme atau sistem implementasi bukan segala aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk bertujuan mencapai tujuan kegiatan tersebut. Selanjutnya itu perencanaan pembelajaran. Ghaffar menegaskan bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan sebagai keputusan yang dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai perilaku tersebut terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, budaya, dan istiadat. Dengan demikian, pembentuk karakter peserta didik melalui pembelajaran PAI berarti membangun kualitas mental dan kekuatan moral manusia Indonesia yang lebih baik. Pelaksanaan pembelajaran. Wildansky menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, gimana guru pendidikan agama Islam harus menyesuaikan ketika dia memberikan pembelajaran di kelas agar pendidikan karakter tersebut tersalurkan dan terimplementasi kepada murid-murid tersebut. Selanjutnya, pembentukan karakter melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Pendidikan karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang ditampilkan. Tujuan dari pendidikan karakter ini dijelaskan oleh Kusuma, menjelaskan bahwa pertama, memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dengan perilaku anak, baik proses sekolah mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Selanjutnya, membangun koneksi yang harmoni antara sekolah dengan keluarga. Sedangkan tujuan pendidikan karakter diharapkan Kementerian Agama Nasional yang pertama mengembangkan potensi kalbu nurani efektif peserta didik.
Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal. Yang selanjutnya, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan, dan kebangsaan. Nilai-nilai karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nilai-nilai karakter tersebut berhubungan dengan nilai ketuhanan, merupakan nilai karakter yang bersifat religius, yakni suatu sifat yang inheren dalam diri manusia, yang meyakini suatu hal-hal yang gaib, sehingga segala pikiran, perkataan, tindakan selalu berlandaskan toleransi pada nilai-nilai keagamaan dan nilai ketuhanan. Dasar pendidikan agama Islam di sekolah yaitu berfungsi dari penyelenggaraan pendidikan include pembelajaran PAI di sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan watak serta peradaban kemartabatan. Untuk itu perlu dikembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada bab 2, jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Waktu pelaksanaan dilaksanakan antara bulan Maret 2022 sampai bulan Juni 2022. Tempat penelitian ini dilakukan di SMP 12 Pesawaran, Jalan Sukajaya, Desa Sukajaya, Kecamatan Wahilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penyajian fakta dan penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian fakta dan data penelitian, data dan sumber data. Sumber data yang dimaksud adalah perolehan data yang dikumpulkan, data diperoleh baik itu sumber data dan sumber data sekunder, data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang berlangsung berkaitan dengan objek riset yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah kepala sekolah, peserta didik. Data sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi data-data primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, esai dapat melengkapi data yang diperlukan. Selanjutnya penyajian fakta dan data penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian instrumen pengumpulan data menemukan kualitas data yang dikumpulkan agar penelitian ini semakin menjadi jelas. Agar data yang ditumbuhkan dapat diperoleh oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian adalah observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak oleh objek dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber data dan ikut merasakan suka dukanya dalam hal ini. Program pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter di SMP 12 Pesawaran. Sehingga observasi yang dilaksanakan adalah observasi partisipan karena sifat khasnya yakni memanfaatkan sebaik mungkin hubungan antara peneliti dan para informan dalam hal ini, karena selama ini peneliti telah menjalin hubungan yang cukup intens dengan komunitas sekolah tersebut. Selanjutnya wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian dengan saling bertatap muka mendengarkan langsung pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara mendalam, yaitu independent interview, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih luas dan lebih terbuka. Di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat ide-idenya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang tingkat komitmen guru pendidikan agama Islam terhadap program pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut.
pendidikan karakter di SMP 12 Pesawaran tersebut. Wawasan guru, pendidikan agama Islam tentang pendidikan karakter, program kebijakan kepala sekolah, pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa, wawasan kepala sekolah tentang pentingnya pendidikan karakter di sekolah, kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang mendukung program implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, metode dokumentasi. Metode ini merupakan pengumpulan data dengan mencatat transkrip buku, surat kabar, majalah, foto-foto, prasasti atau notulenti. Agenda sebagaimana. Sedangkan menurut Kontoningrat, dokumentasi adalah merupakan data verbal yang terbentuk tulisan, mengumpulkan informasi yang terkait kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang mendukung program implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran agama Islam. Jadi, terkait penelitian tersebut, kita melihat bahwa sangat penting implementasi pendidikan pembentukan karakter melalui pembelajaran agama Islam di sekolah tersebut, karena akan mendukung pembentukan karakter dari siswa tersebut agar menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang lebih berakhlak mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.